Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Saya tutup. Saya tadi ngarep keluar tol itu udah dihadang sama PWI. Itu yang saya harap, makanya saya datang. Kok nggak muncul batang hidungnya? Hah? Mana? Mana? Jangan cuma ngomong doang gede, bacot doang gede. Berani nantang, berani tolak, giliran datang nggak berani. Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani bubarkan ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang bubarin, demi Allah ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Jangan-jangan betul kalian PBI ormas pemecah belah bangsa, kalian mengadu domba umat Islam. Habaib kiai kalian adu, kiai sama kiai kalian adu, umat sama umat kalian adu. Ada apa ini? Nama Wali Songo, tapi kalian istihza bil auliyati tisah. Kalian telah menghinakan Wali Songo. Dengan apa? Dengan kelakuan kalian yang suka menyebar fitnah, yang suka ghibah. Ada apa ini ya? Kalian mau hina, mau caci maki, selama ini kan saya biarkan. Jangan coba-coba kau colek. Kalau kau colek singa, itu singa makan kau sama tulang-tulangnya. Kalau kalian cuma ngomong-ngomong doang, pakai surat, pakai apa, auman singa terlalu mahal untuk balas gonggongan anjing, saudara-saudara. Makanya baru kemarin sore udah belagak, jangan-jangan belagu kalian. Sarah olang kalau kalian mau hadang saya. Kemarin saya ke Pemalang aja saya hadir, mereka nggak nongol biar satu. Kemarinnya pawai, tolak bahar, ada datang ke sono nggak ada yang nongol. Jadi udah ketakar. Udah, jangan main-main kalau belum tahu cara mainnya bagaimana. Saya mau tanya, andaikan ibu-ibu rumahnya kebakar, rumahnya bakar, anak ibu ada dalam kamar lagi tidur, gimana? Ibu biarin? Gimana ibu banguninnya? Nak, rumah kita kebakar nak, gitu? Enggak. Terus diapain? Seret? Hah? Diapain? Seret? Woi bangun, kebakaran, goblok! Kan begitu kan? Tidur aja lu. Ditarik kan? Kenapa? Karena sayang. Kenapa? Karena cinta. Kenapa? Nggak mau lihat anak kita terbakar api dunia. Nah, kalau kalian nggak rela anak kalian terbakar api dunia, kalian rela seret. Kenapa kalian rela nggak seret anak kalian ke masjid untuk menyelamatkannya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara sekalian, kembalilah kepada ajaran Nabi Muhammad. Muliakanlah dirimu dengan ilmunya Allah, dengan majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, apa kata beliau? Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan, yang dipakai untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Kita sadar diri kita bodoh, dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, para kiai, para habaib, duduk di majelis-majelis fikih yang bisa menambahkan pengetahuan kita tentang syariat, di majelis-majelis ilmu tauhid yang menambahkan kekuatan iman, keyakinan kita kepada Allah, husnudzon kita, prasangka baik kita, qanaah kita kepada Allah. Pelajari ilmu-ilmu ragaik, ilmu-ilmu tasawuf yang bisa melembutkan hati-hati kita. Pelajari ini semua, jangan biarkan kebodohan merajalela, jangan biarkan kebodohan merenggut kehidupannya kita, saudara-saudara.
Karena apa? Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum mereka mati, sesungguhnya mereka telah mati. Jadi orang bodoh tidak usah nunggu mati. Sebelum mereka mati, mereka telah mati. Jasad mereka sebelum dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur, saudara-saudara. Oleh karenanya, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena orang bodoh itu ada dua. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada seseorang yang dia itu nggak tahu, dia bodoh, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Sehingga kalau dia sadar dirinya bodoh, maka dia akan menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Ini mustarsyidun, orang yang butuh petunjuk. Jadi kalau ada orang bodoh ngerasa dirinya bodoh, maka kasih dia petunjuk, hilangkan kebodohannya, ajak wala yadri annahu la yadri. Ada orang, ada kelompok, ada golongan, ada orang yang dimana mereka bodoh, tapi mereka nggak tahu kalau dirinya bodoh. Goblok, tapi nggak tahu kalau dirinya goblok. Tolol, tapi nggak tahu kalau dirinya tolol. Makanya ngatain masyarakat dan rakyat tolol. Kenapa? Karena dia tolol. Tolol dan nggak sadar dirinya tolol. Sahroni, kasihan. Anggota-anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan, saudara-saudara. Makanya kalian begitu sih. Kalau mau milih anggota dewan, mau milih pejabat, ya, itu pilih yang benar. Jangan cuma lihat artis kaya pengen pilih. Jangan lihat amanah nggak dia, lihat sepak terjangnya sebelumnya. Jangan sampai dia khianat, jangan sampai dia korupsi, jangan sampai menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan kalian jual suara-suara kalian demi hancurnya bangsa ke depan karena dipegang oleh pejabat-pejabat yang biadab. Gila, hanya gara-gara anggota-anggota dewan yang joget-joget di saat rakyat melarat terjadi kerusuhan di mana-mana sehingga banyak korban. Betul? 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 Ini nih gara-gara mereka nih. Akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana. Korban, semuanya korban, saudara-saudara. Afan Kurniawan 4 orang di Makassar, 1 orang di Solo, polisinya ada 40-50, dari TNI-nya ada korban. Yang korban siapa? Masyarakat dengan masyarakat. Kau pikir TNI polisi itu mereka milih? Mereka nggak milih. Mereka nggak pilih. Mereka nggak milih RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden. Mereka nggak pilih anggota dewan. Mereka cuma mengamankan. Akhirnya apa? Ketika terjadi kerusuhan seperti itu, kemarahan rakyat timbul. Yang jatuh darah hanya sesama darah anak bangsa, saudara-saudara. Betul? Sesama darah anak bangsa yang jatuh. Oleh karenanya kita harap dan saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Tangerang, ke depan sama-sama kita jaga persatuan. Betul? Kita jaga kondusivitas negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kita jaga sama-sama kita jaga keamanan, kenyamanan. Karena kalau terjadi apa-apa, ada para provokator-provokator yang ingin membuat Indonesia kacau, membuat Indonesia rusuh. Yang rugi adalah kita sendiri, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karenanya ini juga menjadi nasihat. Betul? Menjadi nasihat bagi siapa? Bagi para pejabat, bagi para aparat, bagi para anggota dewan. Kejadian kemarin menjadi nasihat. Hei, semua orang itu butuh sama nasihat. Semua orang butuh nasihat. Nasihat itu adalah pengingat bagi orang-orang yang lupa dan lalai. Dan nasihat adalah timbangan bagi orang-orang yang berakal. Berarti orang kalau nggak mau nasihat itu bukan orang berakal itu. Sayyidina Umar bin Khattab aja terima nasihat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terima nasihat. Bayangin Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah depan manusia. Tiba-tiba ada perempuan bilang, "Ya Umar, anta khata'. Umar, kamu salah. Yang benar begini." Ketika dia nasihati, apa jawab Sayyidina Umar? Akhtatu asobat almar'ah. Aku salah dan perempuan itu benar. Ini namanya insaf. Jadi nasihat bagi para pejabat. Bahwasanya apa? Kemarin itu adalah puncak kemarahan. Kemarin itu adalah puncak. Itu adalah rasa masyarakat
yang dimana masyarakat sudah muak dengan ketidakadilan, dengan ketidaksejahteraan, dengan banyak para pejabat-pejabat yang mereka mempertontonkan kesenangan dunia mereka di atas penderitaan rakyat, di atas susahnya rakyat. Banyak rakyat yang miskin, betul. Banyak pengangguran, betul. Banyak yang di PHK, betul. Angka kemiskinan tambah naik, betul. Ekonomi serba sulit, betul. Rakyat lagi susah-susahnya, rakyat lagi menderita-menderitanya, malah dicekek dengan pajak dinaikkan, dan apa? Dan tunjangan anggota dewan juga dinaikkan. Keringat rakyat, darah rakyat dipakai untuk membuat anggota dewan senang-senang di atas penderitaan rakyat, saudara-saudara. Kurang ajar, biadab. Saya tanya, jawab yang keras. Seragam mereka dari siapa? Kurang keras, dari siapa? Dari siapa? Ding, Adong, jangan ajarin singa ngaum. Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari uang rakyat, dari hasil rakyat yang panas-panasan, dari hasil seorang suami, tukang becak, tukang bajai, nelayan, petani yang datang ke rumah, kadang tidak membawa apa-apa. Mereka menahan tangisan sebagai seorang suami. Ini yang dimakan oleh mereka. Para koruptor-koruptor biadab, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Betul? Betul. Kebenaran milik Allah. Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Afdolul jihad, jihad yang paling utama, jihad yang paling utama bukan berperang, bukan pakai pedang. Jihad yang paling utama kalimatu haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang benar di hadapan para pejabat-pejabat yang zolim. Jadi kalian jangan bangga sama pangkat, jangan bangga sama jabatan kalian, pangkat kalian, seragam kalian, jangan. Kalian digaji oleh rakyat, kalian harus melayani rakyat, bukan bikin kami rakyat seperti binatang, saudara-saudara. Jangan, betul, betul. Jangan sesuka hati kalian, jangan mentang-mentang, jangan. Saudara-saudara, Indonesia bukan milik kelompok agama manapun, bukan milik suku manapun, bukan milik pejabat-pejabat manapun, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Nasdem, bukan milik Golkar, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Kapolri, bukan milik pejabat Panglima TNI, bukan milik presiden, bukan milik para menteri, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan pejabat-pejabat yang jadi pejabat-pejabat yang baik, insyaallah. Dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membimbing rakyat, mensejahterakan rakyat, makmur rakyatnya, sejahtera rakyatnya, bukan makmur partai politiknya, bukan sejahtera perutnya, betul, tapi rakyat yang harus sejahtera, rakyat yang harus makmur. Dan kami saudara-saudara, khususnya saya Bahar bin Ali bin Smith, bersumpah saya akan selalu berada di pihak rakyat. Jangankan hanya di penjara, diancam atau mau dibunuh, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Mathalul mu'min. Ikuti saya, mathalul mu'min. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minha udhun tada'a sairil jasad bisahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan merasakan sakit. Nah, kalau kita sakit gigi, nggak mungkin cuma gigi yang sakit, seluruh badan kita sakit. Kita sakit cantengan, nggak mungkin cuma jempol yang sakit, semua tubuh kita merasakan. Saya tutup. Saya tadi ngarep keluar tol itu udah dihadang sama PWI. Itu yang saya harap, makanya saya datang. Kok nggak muncul batang hidungnya? Hah? Mana? Mana? Jangan cuma ngomong doang gede, bacot doang gede. Berani nantang, berani tolak, giliran datang nggak berani. Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani bubarkan ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang bubarin, demi Allah ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Jangan-jangan, betul? Kalian PBI ormas pemecah belah bangsa, kalian mengadu domba umat Islam. Habaib kiai kalian adu, kiai sama kiai kalian adu, umat sama umat kalian adu. Ada apa ini? Nama Wali Songo, tapi kalian istihza bila aulia titisah. Kalian telah menghinakan Wali Songo. Dengan apa? Dengan kelakuan kalian yang suka menyebar fitnah, yang suka ghibah. Ada apa ini? Ya, kalian mau hina, mau caci maki, selama ini kan saya biarkan. Jangan coba-coba kau colek. Kalau kau colek singa, itu singa makan kau sama tulang-tulangnya. Kalau kalian cuma ngomong-ngomong doang, pakai surat, pakai apa, auman singa terlalu mahal untuk balas gonggongan anjing, saudara-saudara. Makanya baru kemarin sore udah belagak, jangan-jangan belagu kalian. Sarah olang kalau kalian mau hadang saya. Kemarin saya ke Pemalang aja saya hadir, mereka nggak nongol biar satu. Kemarinnya pawai, tolak bahar, ada datang ke sono nggak ada yang nongol. Jadi udah ketakar. Udah, jangan main-main kalau belum tahu cara mainnya bagaimana. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Yang penting kita semua yang hadir di sini terserah. Saudara-saudara, orang mau percaya Habib silahkan, enggak silahkan. Jangankan masalah Habib, masalah iman aja. Kau mau percaya Allah, la ikraha fid. Apalagi cuma masalah ini. Terserah, yang percaya silahkan dengan kepercayaannya, yang tidak silahkan dengan enggaknya, terserah, biarkan. Yang penting jangan saling menghina, jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Loh, terus Habib tadi kok iyalah mereka duluan, gimana? Emang saya duluan? Siapa yang bikin surat penolakan? Kita nggak pernah cari musuh, betul? Nggak pernah cari musuh, betul? Kita nggak pernah cari musuh, jangan. Jadi jangan cari-cari masalah sama saya, jangan datang gilanya saya, ya. Habis acara ini saya datang serbu, kalian punya pos di mana saya serbu. Datang gilanya saya ke sana. Ya, Mas Eko, sama yang lain. Jangan sampai saya datangi, saya cari tahu di mana markas PWI sini saya datangi. Jangan sampai datang gilanya saya. Jangan, enggak. Saya nggak mau ada seperti itu. Kita nggak mau cari musuh, biarin mereka datang duluan. Nggak perlu kalian duduk nonton saya yang maju. Tonton, polisi nonton, tentara nonton, saya yang maju. Lihat siapa yang mati, saya atau PWI yang mati. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Ngomong katanya Habib Bahar itu pemecah belah NKRI. Goblok.
Kalau mau ditimbang cintanya saya sama NKRI sama kalian, nggak ada apa-apanya. Kalian nggak masuk ke timbangan cinta kami kepada NKRI. Jangan. Tapi mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Walau bagaimanapun mereka umat Nabi Muhammad, mereka tersesat, mudah-mudahan dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk tidak akan disesatkan oleh Allah. Dan orang-orang yang tersesat tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya doakan semua yang hadir di sini tidak keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Yang telah lalu, yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Allah jadikan keluarga kalian, rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kalian jadi anak-anak yang soleh-soleha. Orang tua yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, yang sudah meninggal Allah rahmati kuburnya. Dan mudah-mudahan kalian semua kelak di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad, perlindungan Nabi Muhammad, penjagaan Nabi Muhammad, berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru kita Habib Zaki, Habib Yusuf, para sesepuh, para kiai-kiai bersesepuh. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah kuatkan langkahan kakinya dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah, sehingga bisa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Semuanya angkat Bapak pakai flashnya semua. Prajurit pembela bangkitlah. Lawan dia sampai berdarah. Maju. Maju, ayo terus maju. Angin pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Para pemuda-pemudi kibarkan Panji Al-Mustafa, serahkan jiwa. di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan berdarah, darah Sisi Allah mati syahid adalah hari raya. maju. Terus maju. Hai prajurit pembela Allah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Terakhir sebelum saya tutup, andaikan nanti ada pejabat, aparat, siapapun, kalau nggak terima sama ceramah saya, jangan ancam atau datang ke panitia. Datang ke saya, mau ancam-ancam saya, mau penjarakan saya. Awas kalian sentuh panitia, urusan sama saya. Enggak, jangan. Kita orang itu berkorban. Enggak, kita berkorban. Kita berkorban. Saya berkorban. Demi Allah, saya rela bakar diri saya. Yang penting umat Nabi Muhammad merasakan hangat, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah.